find these foods in Lebaran. Karena pada akhirnya makanan-makanan ini bukan cuma soal rasanya yang enak, tapi juga tentang kebersamaan, berbagi cerita, dan menikmati waktu bersama keluarga di hari yang penuh kebahagiaan. Proses masaknya sekitar 4-6 jam. Hi guys, welcome back to Mika Boom Reactions. Right now we're going to react, and this food is only usually in Lebaran. So let's go for the first video. Guys, kalau lebaran tiba, pasti suasananya langsung terasa beda ya. Dari pagi rumah udah ramai, orang-orang pakai baju baru, ada yang silaturahmi ke rumah saudara, dan yang paling seru, meja makan penuh dengan makanan enak. Dan salah satu makanan yang hampir selalu ada saat lebaran adalah ketupat. Inside is rice, I think. I don't know. Guys, so let me know. Do you think that's rice or is it something else? Because I think it's rice. Ketupat itu makanan tradisional dari beras yang dimasukkan ke anyaman daun kelapa muda atau janur. Coconut leaves? How is that coconut leaves? I'm just amazed. If you're Islam, tell me what's inside because I do not know. Biasanya bentuknya kotak atau belah ketupat. Setelah dimasak, nasinya mengembang dan jadi padat mengikuti bentuk anyamannya. I was correct. It was rice. Biasanya ketupat dipotong kecil-kecil, lalu dimakan bareng lauk khas lebaran, misalnya opor ayam, rendang, atau sambal goreng hati. Tapi kalian tahu nggak sih guys, ketupat ternyata punya cerita dan makna khusus saat lebaran. Dalam budaya Jawa, kata ketupat berasal dari ngaku lepat, yang artinya mengakui kesalahan. Jadi, ketupat melambangkan momen lebaran saat kita saling memaafkan. Anyaman janurnya yang rumit juga punya makna. Itu menggambarkan kalau kesalahan manusia kadang banyak dan berliku-liku. Tapi saat ketupat dibelah, di dalamnya ada nasi yang putih dan bersih. Itu melambangkan kalau setelah saling memaafkan, hati kita jadi bersih lagi. Selain punya makna yang indah, proses bikin ketupat juga unik. Janur dianyam dulu sampai jadi kantong berbentuk ketupat. Oh, this is how to make the wrap. Menganyam ini butuh latihan. Kalau belum biasa, bentuknya bisa kurang rapi. Tapi kalau udah jago, orang bisa bikin anyaman ketupat dengan cepat. Guys, so they basically do this after that done. Setelah anyaman jadi, beras dimasukkan ke dalamnya. Biasanya cuma sekitar setengahnya. Setelah itu, ketupat dimasukkan ke panci yang berisi air. Lalu ketupat direbus sekitar 3-5 jam supaya beras di dalamnya matang merata dan jadi nasi yang padat. It's just coconut leaves and rice. Kalau sudah waktunya makan, ketupat dipotong-potong, lalu disajikan dengan berbagai lauk. Wah, rasanya benar-benar khas lebaran. Jadi guys, ketupat bukan cuma makanan enak saat lebaran. Ketupat juga jadi simbol kebersamaan, saling memaafkan, dan kebahagiaan saat berkumpul bersama keluarga. Guys, I've been wondering, how does it taste? Even though it's just plain rice, I know if it actually tastes. Maybe the coconut leaves will give it a coconut flavor. I don't know. If you ever tried this, tell me how it tastes. Bring one to me so I can taste them. I will probably try it. By the way, that was a very good texture. It was golden brown. And remember, you usually find these foods in Lebaran. And next video. Alright guys, so here's the next video, and I don't know what the name of the food is, but you can tell me in the comments. Nah guys, kalau tadi ketupat, makanan khas yang hampir selalu ada di meja saat lebaran. Tapi ternyata di beberapa daerah di Indonesia juga ada makanan lebaran yang gak kalah lezat. Contohnya makanan yang satu ini namanya lemang. First of all, is this even a food? Kalau ketupat dibuat dari beras yang dimasak dalam anyaman janur, lemang dibuat dari beras ketan yang dimasak di dalam bambu. Cara masaknya juga unik banget. Ketan dicampur dengan santan supaya rasanya jadi lebih gurih dan lembut saat dimakan. The coconut cream actually looks kind of good actually. Lalu disiapkan batang bambu yang sudah dipotong. Bagian dalam bambu biasanya dilapisi daun pisang dulu. Setelah itu, campuran ketan dan santan dimasukkan ke dalam bambu. Bagian yang paling seru itu proses masaknya. Bambu-bambu yang berisi ketan tadi disusun miring di dekat bara kayu. Lalu lemang dibakar perlahan sekitar 4-6 jam. Emang! Tell me how? Why do you have to cook for 6 hours? Selama proses memasak, bambunya harus diputar secara berkala agar lemang matang merata dan gak gosong di satu sisi. Oh, interesting technique. Biasanya lemang dimakan bareng rendang, gulai, atau lauk khas lainnya. Di beberapa daerah seperti Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan, sampai sebagian Sumatera Selatan, lemang jadi makanan yang sangat identik dengan suasana lebaran. Bahkan di beberapa tempat, membuat lemang sudah jadi tradisi turun-temurun yang dilakukan bersama keluarga menjelang hari raya. Jadi bukan cuma memasak, tapi juga jadi momen buat berkumpul dan mempererat kebersamaan. Guys, I have made a huge discovery. The lemang is actually made of sticky rice. And if you think about it, so doesn't that mean lemang is sweet or is it salty? But is it yummy? That's the question. If you're watching this and you have ever tried lemang before, comment down below, tell me what it is. Because if it's like that, I think I want to try. Alright, moving on to the third video. 3,
So I think I know this one. It's called rendang. Rendang was considered by CNN the most popular food in the world, and I'm proud of Indonesia because of that. Guys, tadi kita udah cerita tentang ketupat dan lemang. Tapi ada satu lagi makanan yang kalau udah ada di meja makan biasanya langsung jadi rebutan. Makanan itu adalah rendang. That is golden brown, bro. I love it. Kalau lebaran tiba, aroma rendang biasanya udah mulai tercium dari dapur sejak pagi. Bahkan kadang udah dimasak sejak malam sebelum hari raya. Rendang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang dibuat dari daging sapi yang dimasak dengan santan dan berbagai rempah. Rasanya gurih, pedas, dan kaya bumbu. Guys, the meat looks so juicy, bro. This already is enough to make my mouth water, bro. Karena dimasak lama, bumbunya meresap sampai ke dalam daging. Makanya, rendang pernah beberapa kali dinobatkan sebagai makanan terenak nomor 1 di dunia. Versi survei yang dibuat oleh CNN Travel. Saat lebaran, rendang biasanya disajikan bersama ketupat, lemang, atau nasi putih. Kombinasi rasanya benar-benar pas. Ketupat yang lembut dipadukan dengan rendang yang kaya bumbu. Proses membuat rendang cukup panjang. Daging sapi dipotong-potong dan disiapkan berbagai bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan masih banyak lagi. Lalu rendang dimasak dengan api kecil, biasanya sekitar 4-6 jam, bahkan bisa lebih lama. Dan warnanya berubah jadi coklat gelap yang khas. Jadi guys, rendang bukan cuma makanan yang enak. Rendang juga jadi bagian dari suasana hangat lebaran. Saat keluarga berkumpul, saling memaafkan, dan menikmati waktu bersama. Semua itu membuat rendang jadi salah satu hidangan yang paling ditunggu saat hari raya. That looks so good, bro. I do not like spicy things, but I would like to try this one. Without the cabai merah, of course. Moving on to the next. Guys, may I present to you Soto Banjar? Yeah, I don't know what Soto Banjar actually is. I think it's gonna be good because I will love Soto. Guys, I have some knowledge for you. Usually, when there's a Soto, behind the Soto word, it's the name of the location where it was found. For example, I eat in a restaurant Padang. So, what do I call the Soto? Soto Padang. Easy. Now guys, we're going to review of the Soto Banjar. Guys, yang terakhir ada Soto Banjar. Soto Banjar adalah makanan khas dari Kalimantan Selatan, tepatnya dari daerah Banjarmasin, dan biasanya dimakan dengan nasi atau ketupat. Kalau pagi lebaran tiba, setelah orang-orang pulang dari sholat id, biasanya rumah mulai ramai oleh keluarga dan tamu yang datang buat silaturahmi. Nah, di beberapa rumah di Kalimantan Selatan, salah satu hidangan yang sering disajikan buat menyambut tamu adalah Soto Banjar yang hangat dan harum. Soto Banjar biasanya berisi potongan ayam, bihun, telur rebus, dan kadang ditambah perkedel atau kentang. Di atasnya biasanya ditaburi bawang goreng, daun seledri, dan sedikit perasan jeruk nipis supaya rasanya makin segar. Yang bikin Soto Banjar beda dari soto lainnya adalah kuahnya yang harum karena pakai rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan kapulaga. Jadi aromanya benar-benar khas dan menggoda. Cara buatnya, ayam direbus dulu sampai matang. Berbagai bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, dan rempah lainnya dihaluskan. Setelah itu, bumbunya ditumis sampai harum. Bumbu tadi dimasukkan ke dalam kuah ayam yang sedang direbus. Setelah semuanya siap, Soto Banjar tinggal disajikan. Saat lebaran, Soto Banjar sering dimakan bareng keluarga, setelah silaturahmi, atau saat kumpul di rumah. Oh my god, I can actually taste it. I can almost smell it. Jadi guys, selain ketupat, lemang, dan rendang, Soto Banjar juga jadi salah satu hidangan khas yang bikin suasana lebaran terasa makin lengkap. Karena pada akhirnya, makanan-makanan ini bukan cuma soal rasanya yang enak, tapi juga tentang kebersamaan, berbagi cerita, dan menikmati waktu bersama keluarga di hari yang penuh kebahagiaan. Guys, that was so good. I never thought that Indonesia had so many foods. And I don't think I could ever try them all. But Indonesia is amazing. It's just amazing how culture spreads through culture. And the most amazing thing is from Lebaran. Guys, but the very special food is in Lebaran because it has many traditions, many cultures, and very, very good food. So, happy Lebaran. Good luck with your family and eat well. And also, don't forget to like, subscribe, and share the channel with others. Bye, guys.